Oke, ya. Jadi materi pada hari ini, Bapak ulangi, materi pada hari ini adalah tentang teori-teori yang berhubungan dengan perhitungan biaya, khususnya pada usaha rekayasa transportasi dan logistik. Sumber materi ini adalah dari buku paket kalian masing-masing, tapi disalin ulang ke dalam format PowerPoint yang sudah Bapak buat. Ya, perhitungan biaya produksi yang pertama tentang konsep biaya transportasi, kemudian struktur biaya, kemudian penetapan harga, kemudian tentang perhitungan harga jasa angkutan, kemudian tentang kategori tarif angkutan, kemudian tentang biaya dan tarif angkutan. Ya, jadi konsep biaya transportasi itu berarti bagaimana usaha transportasi itu nanti ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada saat jasa tersebut diproduksi atau dibuat, ya kan? Pada saat alat transportasi itu beroperasi, maka di situ ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Misalkan ada biaya penyusutan dari mobil, ya. Kemudian ada biaya BBM, kemudian ada biaya misalkan tol, kemudian ada biaya misalkan apalagi ya sebangsa surat-surat kendaraan mungkin seperti itu, ya. Jadi itu harus dikonsep dari awal. Kemudian tentang struktur biayanya apa saja, kemudian bagaimana menetapkan harga yang dibebankan kepada konsumen, ya, menetapkan harga yang dibebankan kepada konsumen itu bagaimana, kemudian akhirnya menghitung harga jasa angkutan. Di sini nanti kalian tuslah kalian kenal nggak tuslah? Kalau pernah dengar istilah tuslah nggak? Enggak, Pak. Nggak, ya. Jadi itu biasanya yang berkaitan dengan biaya jasa yang di yang dibebankan kepada konsumen oleh alat transportasi, tapi biasanya itu adalah sudah disepakati bersama, ya, sudah disepakati bersama. Misalkan pada saat musim mudik, ya, musim mudik Lebaran, bagaimana jasa angkutan itu akan naik, ya, akan naik harganya disesuaikan dengan kebutuhan. Hukum ekonomi di situ berlaku bahwa semakin produk disukai oleh konsumen, maka akan ada kecenderungan untuk menaikkan harga. Yaitu, tapi itu ada batasannya yang disebut itu tuslahnya berapa, ditetapkan oleh pemerintah, batas atasnya itu berapa persen kenaikannya. Oke, kemudian ada kategori tarif angkutan, ada biaya dan tarif angkutan. Ya, ini konsep biaya transportasi di sini adalah mekanisme penentuan biaya pada kegiatan transportasi dalam menetapkan tarif dan alat kontrol bertujuan agar dalam pengoperasian mencapai tingkat yang seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Ya, penentuan biaya pada kegiatan transportasi dalam menetapkan tarif dan alat kontrol bertujuan agar pengoperasian mencapai tingkat yang seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Biaya-biaya transportasi bisa dilihat di situ ada biaya modal, biaya operasional, biaya tetap, biaya kendaraan, biaya gabungan, biaya langsung dan tidak langsung, biaya unit, biaya rata-rata, biaya pelayanan dan biaya transportasi. Di slide ini ada yang ditanyakan? Enggak, Ada? Pak. Nggak ada? Enggak, Pak. Bentar. Kalau share screen-nya diubah jadi FN, kemudian PowerPoint background, kemudian select PowerPoint-nya, kelas 10.
Mode full screen-nya di mana? Oke, kalau di sini tidak ada yang ditanyakan, terlihat apa yang di share screen, Bapak? Terlihat. Ya. Di situ ada konsep biaya transportasi sudah, kemudian berikutnya adalah biaya modal ya, biaya yang dikeluarkan sebagai modal awal menjalankan usaha atau biasa disebut investasi. Meliputi biaya pembelian peralatan pendukung usaha untuk memperlancar kegiatan usaha ya, namanya biaya investasi berarti biaya awal yang harus dikeluarkan untuk memulai sebuah usaha. Berikutnya ada biaya operasional. Biaya ini meliputi biaya pemeliharaan infrastruktur transportasi ya, namanya alat transportasi biasanya ada maintenance rutin yang harus dilakukan agar alat transportasi tersebut bisa beroperasi dengan maksimal ya. Kemudian ada biaya pemeliharaan kendaraan termasuk maintenance juga. Kemudian ada biaya operasional transportasi ya. Biaya operasional transportasi biaya, termasuk di dalamnya adalah biaya BBM, ada biaya apa namanya? Apa namanya ya? Biasanya pajak-pajak mungkin ya. Operasional transportasi. Kemudian ada biaya trafik. Ntar mau bersin tapi nggak jadi. Ada biaya trafik dan ada biaya umum. Biaya trafik di sini berarti tadi mungkin berhubungan dengan biaya semacam apa tol gitu ya. Kemudian ada biaya umum. Biaya umum berarti biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan pada saat usaha transportasi tersebut dijalankan. Berikutnya adalah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah yang dikeluarkan setiap bulannya, biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung pengoperasian alat-alat pengangkutan tersebut. Ya, biaya yang dikeluarkan setiap bulannya berarti itu tetap. Berarti kalau di jasa usaha transportasi dan logistik, biaya tetapnya kira-kira apa? Menurut kalian? Hah? Yang termasuk biaya tetap pada usaha jasa transportasi dan logistik. Biaya apa kira-kira? Di ekonomi, pelajaran ekonomi sudah ada kan ya? Macam-macam biaya juga ya? Belum sampai ke biaya deh Pak kayaknya. Belum sampai biaya-biaya. Ya, kalau biaya tetap boleh kita katakan apa namanya ya? Biaya penyusutan barang ya. Biaya penyusutan barang itu biasanya nilainya tetap. Misalkan kita beli mobil tahun ini misalkan harganya berapa? 500 juta. Ya. Dari nilai 500 juta itu nanti akan dihitung nilai penyusutannya per berapa, misalkan per hari, per bulan, atau per tahun itu berapa. Ya, biaya penyusutan itu biaya yang mengurangi nilai dari harga beli mobilnya. Tadi harga beli mobilnya misalkan 500 juta, kemudian setiap hari dia akan berkurang nilainya misalkan 10.000. Maka pada saat 10.000 itu berkurang sampai dengan mobil itu nanti di akhirnya dikurangi, mobil itu akhirnya di hitungan ekonomi akan habis. Maksudnya akan habis adalah akan tidak ada harganya lagi. Itu bisa dikatakan itu adalah biaya tetap karena sudah
dikurangi dengan yang namanya biaya penyusutan barang. Jadi di barang itu nilainya menyusut, tidak bertambah, kecuali aset ya, kecuali aset. Aset itu biasanya kayak misalkan tanah ya, kayak tanah atau properti gitu ya. Properti itu nilainya akan bertambah, tapi kalau di hitungan ekonomi barang itu nilainya akan menyusut, dihitung dengan yang namanya penyusutan barang, nilai penyusutan barang, dan itu biasanya nanti akan ditetapkan berapa persen penyusutannya, apakah per hari, per bulan, per tahun, tergantung nanti kesepakatan di akuntan, kesepakatan di perhitungan akuntansi di perusahaan tersebut. Nanti jelasnya mungkin tanya ke guru ekonomi, mungkin seperti itu. Ya, jadi kalau biaya tetap salah satunya mungkin ya biaya penyusutan barang. Dalam hal ini adalah biaya penyusutan barang berupa mobil, karena mobil adalah alat utama untuk jasa transportasi gitu ya. Kalau biaya variabel ya berarti biaya yang berubah-ubah, misalkan BBM itu kan variabel ya. Kalau jalannya akan jauh maka BBM-nya akan lebih banyak. Kemudian kayak biaya tol ya, itu akan nilainya berubah sesuai dengan tujuan yang akan ditempuh. Kemudian biaya kendaraan yang dikeluarkan untuk mengadakan bahan bakar, oli, suku cadang, serta biaya reparasi moda transportasi. Ya, itu biaya kendaraan. Jadi untuk perawatan ya, maintenance dari si alat transportasi ini sendiri. Kemudian ada biaya gabungan, ya biaya untuk mengoperasikan alat-alat transportasi terdiri dari biaya angkutan barang dan biaya penumpang. Kemudian biaya langsung dan tidak langsung adalah biaya yang diperhitungkan dalam produksi jasa-jasa angkutan, misalnya gaji awak pesawat, biaya pendaratan, dan biaya bahan bakar. Biaya tak langsung adalah biaya yang dikeluarkan dalam penerbangan, yaitu biaya harga, peralatan, reparasi, workshop, akuntansi, dan biaya kantor umum. Kemudian ada biaya unit dan rata-rata. Biaya unit adalah biaya untuk satu produk atau jasa. Biaya jumlah total dibagi dengan unit jasa yang diproduksi. Ya, ini sama aja dengan kemarin ya, ngitung HPP, harga pokok produksi ya. Sama. Satu produk atau jasa dibagi total biaya, dibagi total unit produk jasa yang dihasilkan. Biaya rata-rata adalah total biaya dibagi dengan jumlah unit atau jasa yang dihasilkan. Kemudian berikutnya ada biaya layanan, biaya yang digunakan untuk menentukan tarif yang akan dikenakan kepada setiap jasa angkutan. Berikutnya ada biaya transportasi, merupakan faktor penentu dalam transportasi untuk menetapkan tarif dan alat kontrol dalam pengoperasian dapat dicapai secara efektif dan efisien. Struktur biaya itu tergantung pada jarak dalam ton kilometer. Jadi hitungannya per ton kilometer barang itu akan dikirimkan. Kemudian tingkat penggunaan kapasitas angkutan dalam ukuran waktu. Berarti dalam ukuran waktu berarti semakin cepat barang atau objek itu berpindah, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Kemudian ada sifat khusus angkutan. Ya, sifat khusus angkutan itu berarti kan barang yang dikirimkan itu jenisnya apa ya, kayak ada jenis yang sifatnya dokumen gitu kan, ada yang barang sifatnya pecah belah gitu kan, berarti berdasarkan sifat khusus angkutan. Ada dua tahap penetapan harga, yaitu menyangkut waktu produksi dan konsumsi jasa-jasa angkutan. Kemudian menyangkut tempat atau lokasi di mana alat-alat produksi angkutan berhenti atau membutuhkan jasa-jasa angkutan.
Ya, jadi menyangkut waktu tadi sudah ya. Jadi bagaimana kalau kita mengirim barang semakin cepat, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Ya, kemudian lokasi. Ya, lokasi berarti berhubungan dengan tujuan dari barang itu akan dikirimkan. Kalau tujuannya itu lokasi-lokasi yang memang terpencil, maka biayanya akan semakin besar. Berikutnya perhitungan jasa angkutan, harga angkutan dalam dalam rupiah, berat muatan dalam kilogram, jarak tempuh dalam kilogram, kecepatan muatan dalam K, muatan dalam M. Ini nggak usah dipakai, nggak kita pakai. Kategori jasa jenis angkutan adalah tarif menurut kelas berlaku untuk penumpang dan muatan. Tarif pengecualian, tarif ini lebih rendah dari tarif menurut kelas. Kemudian tarif menurut perjanjian kontrak. Ya, tarif menurut kelas berarti kalau kalian naik kendaraan umum, di situ kan ada kelas-kelasnya ya, ada kelas ekonomi, kelas bisnis, kemudian ada kelas eksekutif, contohnya di kereta api, mudahnya gitu. Kemudian tarif pengecualian adalah tarif yang lebih rendah daripada tarif menurut kelas. Ya, tarif pengecualian berarti nanti ada ketentuan khususnya ya, atau tarif berdasarkan perjanjian atau kontrak. Kalau itu berarti ada sesuatu yang berbeda. Kalau yang C itu berarti kayak menyewa ya. Kalau misalkan menyewa satu gerbong kereta itu biayanya berapa gitu. Jadi tidak dihitung berdasarkan jumlah orang di dalam kereta, tapi dihitung per satuan tempat yang digunakan untuk alat transportasi itu sendiri. Biaya dan tarif angkutan ya yang dikenakan kepada konsumen adalah biaya per ton kilometer per jam ditambah profit atau keuntungan yang diinginkan. Tarif reguler dibedakan menurut jumlah muatan, jarak yang ditempuh, dan jenis muatan. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memainkan peranan yang menentukan. Ya, ini sudah umum ya. Oke, sampai sini yang ini materi tentang administrasi dan pemasaran. Tentang biaya-biaya sampai sini aja teori-teorinya. Tugas kalian seperti yang sudah Bapak postingkan dari hari Selasa kemarin. Senin apa Selasa? Selasa benar ya. Kalian diminta mencari list biaya-biaya dari jasa ekspedisi, JNE, kemudian PT Pos dan Wahana dengan studi kasus mengirim barang sebanyak 2 kg dari Bekasi ke Surabaya. Coba kalian cari biayanya berapa jika menggunakan layanan one night service, misalkan dalam satu malam itu barang bisa sampai, itu biayanya berapa. Kemudian tarif ekonomi berarti nggak peduli ya, maksudnya nggak peduli adalah mau berapa lama pun yang penting barang ini sampai. Itu kan bisa tarif ekonomi seperti itu untuk orang-orang yang ingin mengirim barang tapi dia tidak mementingkan waktu sampainya kapan. Ya, tetap bisa mengirim, difasilitasi oleh jasa ekspedisi, tapi dia tidak bisa menentukan waktunya kapan. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, gitu tergantung dari tujuannya. Kemudian ada kilat. Kalau dulu namanya kilat ya. Kilat itu sebenarnya mirip dengan one night service. Cuma kalau kilat itu hitungannya tidak dalam satu malam, tapi mungkin dalam 1 hari. Ya, seperti itu. Coba kalian cari di tiga jasa ekspedisi itu harganya berapa. Nah, dari hasil yang kalian cari itu nanti kalian bisa membedakan ya, bisa mengira-ngira kenapa di jasa ekspedisi yang ini lebih mahal, yang ini lebih murah, itu kalian bisa mengira-ngira. Ya, itu aja mungkin. Ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu ditanyakan dari materi hari ini? Pak, maaf itu nyarinya dari Google ya Pak? Atau gimana? Iya, nyarinya dari mesin pencari saja, Google boleh. Jadi kalian silakan buka website resminya misalkan dari JNE,
Kemudian kalian juga buka website resminya dari PT Pos, kalian buka website resminya dari PT Wahana. Kemudian di situ biasanya ada simulasi, ya. Sekalian kalian mempraktikkan bagaimana mensimulasikan barang, mensimulasikan pengiriman barang. Karena di situ biasanya sudah disediakan aplikasi simulasinya. Misalkan kalian akan mengirim paket dari mana ke mana, kemudian layanan yang dipakai apa, kemudian berat barangnya berapa. Nanti di situ akan ada simulasinya, akan ada simulasi berupa apa namanya, biaya yang harus dikeluarkan itu berapa. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Halo, halo. Jadi nanti di situ kalian melampirkan dua file. Yang pertama file selfie kehadiran kalian, kemudian yang kedua adalah file jawaban kalian. Kalian boleh menjawab dengan buku, kemudian difoto, kemudian dilampirkan. Boleh juga kalian menggunakan aplikasi digital kalian, misalnya Microsoft Word atau Google Doc, atau dalam Excel atau dalam PDF, silakan saja. Intinya di situ di jawaban classroom kalian harus melampirkan dua file. Yang satu file bukti kehadiran kalian pada saat mengerjakan tugas, yang kedua adalah eh, jawaban dari penugasan pada pagi hari ini. Begitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Ada yang kira-kira mau ditanyakan atau didiskusikan tentang materi pada pagi hari ini? Ya, tidak ada? Ya, kalau teori-teori memang apa namanya ya, terlihat membosankan gitu ya, teori-teori itu ya. Tapi ya dari teori inilah nanti bisa kalian pelajari bagaimana sebuah keputusan itu diambil. Kenapa hasilnya seperti itu? Acuannya dari mana? Kan acuannya dari teori-teori yang dipelajari. Masih panjang waktunya? Ada yang perlu didiskusikan nggak? Sampai jam 9 ya kita ya? Masih ada 30 menit lagi untuk kita diskusi. Misalkan memang ada yang perlu didiskusikan tentang materi hari ini. Pak, kalau ongkir kira-kira masuknya kemana, Pak? Ongkir kira-kira masuknya kemana? Iya. Nah, sekarang kan kita sedang membahas tentang biaya ya, biaya
Kalau kita ngomongin biaya berarti dari sisi perusahaan ya, dari sisi perusahaan. Dari biaya ini nanti perusahaan akan menetapkan yang namanya ongkir yang dibebankan kepada konsumen atau kepada orang yang akan mengirim barang. Seperti itu kan? Iya Pak. Tapi yang di share screen ini kan biaya yang dikenakan ke konsumen adalah biaya per ton. Itu maksudnya apa Pak? Sama-sama ongkir enggak? Iya, ini dalam hitungan kacamata perusahaan ya. Perusahaan itu menghitungnya dalam ton apa itu kilometer ya. Dalam ton kilometer itu artinya kan si perusahaan itu tidak membawa dalam satu barang ya, tapi membawanya dalam ukuran dimensi ya. Dimensi dalam hal ini adalah hitungannya per ton kilometer. Karena perusahaan membawanya dalam jumlah yang banyak, tidak satu-satu dibawa kan enggak kan. Misalkan dalam satu mobil ekspedisi itu memuat berapa ton, misalkan 2 ton apa 3 ton misalkan. Maka itu yang dihitung ya. Jadi bukan hitungan persatuan paket yang dikirim tapi persatuan keseluruhan berat yang dikirim seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa nggak? Jadi Pak. ya, jadi kan di sini karena teorinya dari sisi perusahaan, maka hitungannya seperti itu, hitungannya dalam ton kilometer. Tapi kalau kita melihat dari sisi konsumen, dari sisi kita sebagai pengguna jasanya, maka itu akan langsung disebut sebagai biaya ongkir. Ya, biaya ongkir adalah hasil dari perhitungan-perhitungan yang sudah dikalkulasi sama perusahaan jasa ekspedisinya. Ya, kita mau ngirim barang ke sana, kemudian apa namanya beratnya sekian, kita dikenakan biaya berapa, dan biaya itu akan sama ya, satu orang dengan orang yang lain akan sama ya, tapi dengan catatan barangnya adalah dimensinya sama, jenisnya sama gitu ya. Kalau barangnya dimensinya beda, jenisnya beda, tentu saja tarif yang diberikan akan berbeda. Tapi dalam hitungan perusahaan itu akan dihitung dalam total barang yang harus dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kita belajar hanya teorinya saja, tapi dari teori ini ya mudah-mudahan kalian mengerti kenapa perusahaan itu menetapkan ongkirnya seperti itu. Ya, Pak, kenapa bisa free ongkir, Pak? Ya, ayo free ongkir itu kenapa menurut kalian? Ayo. Kayak untuk narik minat orang gitu, karena ibaratnya kayak misalnya orang lebih tertarik kalau misalnya ada gratisnya, padahal di toko lain ada yang harganya sama pas ya maksudnya gini, ketika satu toko ngadain free ongkir dengan harga yang sebenarnya di toko lain itu sama aja seperti harga barang dan harga ongkir gitu Pak. Iya, bisa seperti itu ya. Jadi bisa dilihat dari dua sisi ya, dari sisi si marketplace-nya juga dari sisi si jasa ekspedisinya. Apakah jasa ekspedisinya itu benar-benar free ongkir, nggak dapat apa-apa? Dapat nggak jasa ekspedisinya? Dari sisi jasa ekspedisi pasti ya dia tetap mendapatkan bayaran sesuai dengan biaya-biaya yang sudah ditetapkan. Cuma mungkin apa namanya itu diatur dengan mekanisme tertentu ya. Bisa jadi tadi hitungannya dengan teori yang ini mana? Ya ini. Ya, tarik perjanjian atau kontrak ya. Jadi antara pihak marketplace dengan jasa ekspedisi itu dia sudah membuat sebuah apa perjanjian ya, sudah membuat perjanjian sehingga
dia akan menggratiskan kiriman-kiriman tertentu yang sudah ditandai free ongkir. Tapi secara pendapatan dari pihak ekspedisi itu tidak berkurang. Dia akan tetap dibayar oleh pihak marketplace-nya, tetap akan dibayar. Ya, jadi yang namanya free ongkir itu adalah hanya yang tadi sudah dijelaskan sama Rizka ya, hanya dari sisi marketplace-nya saja ya, hanya dari sisi aplikasi marketplace-nya saja. Tapi kalau dari sisi jasa ekspedisinya, si jasa ekspedisi ini tetap akan mendapatkan bayaran sesuai dengan barang yang dikirimkan, seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti boleh Bapak akhiri sesi pertemuan pada pagi hari ini. Silahkan dikerjakan penugasannya. Bapak deadline-nya sampai hari Sabtu karena kemarin takut ada aktivitas yang bentrok, sehingga Bapak deadline semuanya hari Sabtu. Dari posting hari Selasa, deadline-nya sampai hari Sabtu. Tapi seperti biasa, makin cepat makin baik ya. Biasa 10 orang yang mengirim pertama berhak mendapatkan nilai 100, kemudian pengirim ke-11 dan seterusnya nilainya akan semakin kecil ya. Itu mudah-mudahan bisa memotivasi kalian untuk mengerjakan tugas lebih cepat ya, tidak mengulur-ulur waktu sampai waktunya habis. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ketua kelas boleh dipimpin untuk mengakhiri sesi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik Pak, terima kasih. Baca doa setelah belajar menurut agama masing-masing. Baca doa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah, tetap semangat semuanya. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Ya.